Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas momen yang cukup bersejarah di Kementerian Keuangan Indonesia, yaitu perpisahan Bu Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Acara perpisahan ini penuh haru, penuh rasa syukur, sekaligus menjadi refleksi atas perjalanan panjang beliau dalam mengabdi untuk negeri di Aula Mezanin, Gedung Juanda. Baik, kami sebagai warga negara biasa juga ikut berbahagia atas segala apa yang telah diperbuat oleh Ibu Sri Mulyani untuk bangsa dan negara Indonesia. Suasana berbeda terasa sejak pagi. Ribuan tangkai bunga sudah dipersiapkan. Para pegawai Kemenkeu berbaris rapi, masing-masing memegang setangkai bunga untuk diberikan kepada Bu Sri. Ketika beliau masuk, tepuk tangan riuh terdengar. Ada senyum, ada haru, bahkan ada air mata. Lagu Mars Kementerian Keuangan dinyanyikan bersama-sama, menciptakan suasana yang benar-benar emosional. Momen sederhana ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan cinta dari para pegawai kepada sosok Bu Sri Mulyani. Betul, kami juga sebagai penonton hanya bisa ikut merasakan haru melihat kekompakan seluruh karyawan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani bukan nama asing dalam dunia ekonomi, baik nasional maupun internasional. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada 2016 atas permintaan Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menghadapi banyak tantangan. Dari krisis global, pelemahan rupiah, hingga pandemi COVID-19. Bahkan, di masa sulit pandemi, kebijakan fiskal dan strategi keuangan negara menjadi salah satu benteng agar ekonomi Indonesia tidak jatuh terlalu dalam. Tak heran, beliau berkali-kali masuk dalam daftar Menteri Keuangan terbaik di dunia. Setuju, daftar Menteri Keuangan terbaik di dunia. Cuma kalau di negara Konoha, ya seperti itulah. Selama memimpin, Bu Sri dikenal tegas, disiplin, namun juga penuh perhatian. Beliau sering mengingatkan soal pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Warisan terbesar beliau bukan hanya pada angka-angka APBN, tapi juga pada budaya kerja di Kemenkeu yang lebih profesional, terbuka, dan berintegritas. Para pegawai yang hari ini memberikan bunga sebenarnya sedang memberikan ucapan terima kasih atas teladan yang sudah ditanamkan selama bertahun-tahun. Tongkat estafet kini diserahkan kepada Purbaya Yudi Sadewa, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September. Purbaya dikenal sebagai ekonom dan akademisi, dengan pengalaman di bidang perencanaan pembangunan serta analisis kebijakan. Tentu, tantangan ke depan tidak ringan. Defisit anggaran, utang negara, hingga ancaman ketidakpastian global masih menanti. Namun, dengan fondasi yang sudah diletakkan oleh Bu Sri Mulyani, ada harapan besar bahwa Menkeu yang baru bisa melanjutkan perjalanan ini, bahkan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Akhirnya, perpisahan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru. Betul, semoga penggantinya Pak Menteri yang baru bisa melanjutkan yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk kita buang saja, biar Indonesia makin makmur. Amin. Untuk Bu Sri Mulyani, terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan teladan yang telah diberikan. Jejakmu akan selalu dikenang. Dan untuk Menteri Keuangan yang baru, semoga mampu meneruskan tongkat estafet dengan penuh integritas dan keberanian. Kalau menurut kalian, apa hal paling berkesan dari sosok Bu Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.